Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Hidup sering diibaratkan sebagai sebuah perjalanan panjang, dan analogi ini memang sangat tepat. Apakah kamu sedang menikmati kesuksesan atau hanya berusaha bertahan? Setiap orang pasti mengalami momen tinggi dan rendah. Setiap keputusan yang kita buat, setiap detik yang kita jalani, bagaikan ujian kecil yang membentuk arah hidup kita. Pilihan yang kita ambil menentukan jalan yang kita tempuh, sehingga menjadi pengamat kehidupan yang cerdas sangatlah penting. Amati orang-orang di sekitarmu, perhatikan keputusan yang mereka buat. Kamu bisa belajar banyak, baik dari mereka yang bijaksana maupun dari mereka yang kurang bijak. Ada sebuah kisah tentang seorang bijak yang duduk di bawah pohon tua. Orang-orang mendatanginya dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa begitu cerdas?" Dengan tenang, sang bijak menjawab, "Aku belajar dari orang-orang yang membuat kesalahan. Aku mengamati pilihan mereka dan memastikan untuk tidak mengulanginya." Pelajaran ini berlaku untuk kita semua. Setiap momen dalam hidup adalah kesempatan untuk belajar. Inilah jalan pintas menuju kebijaksanaan. Jangan pernah berhenti menjadi pelajar. Hari ketika kamu merasa telah menguasai segalanya adalah hari ketika pertumbuhanmu terhenti. Berikut adalah beberapa pelajaran hidup yang sangat berharga untuk kamu terapkan. Pelajaran 1. Semua bersifat sementara. Baik masa-masa indah maupun sulit, semuanya hanya sementara. Saat hidup terasa menyenangkan, nikmati sepenuhnya dan selalu bersyukur. Ketika tantangan menghadang, tetap tenang dan hadapi dengan kepala dingin. Ingat, bahkan hari-hari terbaik pun akan berakhir suatu saat nanti. Jika emosi mulai menguasai, tetaplah teguh dan jaga pikiranmu tetap jernih. Misalnya, jika kamu sedang merayakan kemenangan besar, seperti mendapatkan promosi, ingatlah untuk tetap rendah hati karena keadaan bisa berubah. Pelajaran 2, hidup tidak selalu adil. Mari kita hadapi kenyataan, hidup memberikan kartu yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang memulai dengan keunggulan, seperti dukungan finansial atau koneksi, sementara yang lain harus berjuang dari nol. Kamu bisa saja mengeluh atau membenci keadaanmu, tetapi tanggung jawab untuk membentuk hidup terbaik ada di pundakmu. Hidup yang kamu impikan seringkali berada di balik tantangan yang kamu hindari. Seperti kata pepatah, kebahagiaan seringkali dimulai dari ketidaknyamanan. Jangan hanya menunggu perubahan, ambil tindakan. Berhenti mengeluh dan mulailah melakukan sesuatu. Inilah fondasi untuk menjadi pribadi yang tangguh dan cerdas. Pelajaran 3, berani mengambil risiko. Risiko terbesar dalam hidup seringkali adalah tidak mengambil risiko sama sekali. Lihatlah orang-orang sukses di sekitarmu. Kebanyakan dari mereka mengambil langkah berani untuk sampai di posisi mereka sekarang. Segala sesuatu yang berharga hampir selalu melibatkan risiko. Contohnya, jika kamu tertarik pada seseorang yang menarik, kamu harus berani memulai percakapan, meskipun itu terasa menakutkan. Banyak orang, terutama pria, seringkali membeku ketika kesempatan itu datang. Namun, baik dalam urusan cinta, beralih karir yang lebih menjanjikan, atau memulai bisnis baru, hal-hal berharga selalu datang dengan elemen risiko. Pilihan ada di tanganmu. Hadapi risiko dan hiduplah sepenuhnya, atau tetap di zona nyaman dan menyesal di kemudian hari. Pelajaran 4, kekuatan hidup di saat ini. Banyak dari kita terjebak memikirkan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Namun, terus-menerus berada di dua dunia ini bisa merugikan. Merencanakan masa depan itu penting, tetapi jangan sampai itu mengaburkan masa kini. Berpikir tentang masa depan memberi arah, tapi jangan terpaku di sana. Biarkan impianmu tentang masa depan membimbingmu dengan lembut, sambil kamu bekerja keras di masa kini untuk mewujudkan gaya hidup yang kamu inginkan. Demikian pula, terlalu lama memikirkan masa lalu, merindukan hari-hari indah, tidak akan mengembalikannya. Yang terpenting adalah hidup di saat ini. Memiliki tujuan adalah kunci untuk menjalani setiap hari dengan penuh makna. Tanpa tujuan, kamu berisiko menjadi pengembara tanpa arah, terjebak antara masa lalu dan masa depan. Pelajaran 5, hindari J.
Sistem, jebakan berpikir berlebihan. Seiring bertambah usia, kita seringkali menganalisis sesuatu secara berlebihan. Tindakan kecil dari orang lain bisa memicu pusaran pikiran dan emosi. Misalnya, jika seseorang tidak menyapa saat pulang kerja, kamu mungkin berpikir mereka membencimu. Pikiran seperti ini bisa menggerogoti, meskipun orang tersebut tidak bermaksud buruk. Jangan biarkan pikiran ini berkembang. Dan yang terpenting, jangan menciptakan skenario imajiner di kepalamu. Solusi untuk mengatasi overthinking adalah bertindak. Ketika kamu merasa tenggelam dalam lautan pikiran, lakukan sesuatu untuk membebaskan diri. Pelajaran 6. Kebahagiaan adalah pilihanmu sendiri. Kebahagiaan adalah keputusan yang hanya bisa kamu buat untuk dirimu sendiri. Banyak kebahagiaan berasal dari dalam, dan kamu memiliki kendali atas emosimu. Jangan mengandalkan orang lain untuk membuatmu bahagia, karena ini adalah jebakan umum, terutama dalam hubungan. Jika kamu mengharapkan pasanganmu menjadi sumber kebahagiaan satu-satunya, kamu seringkali akan kecewa. Kebahagiaan adalah tanggung jawabmu sendiri. Ini berlaku untuk semua aspek kehidupan. Misalnya, di hari hujan, seseorang mungkin menemukan kegembiraan dalam hujan, sementara yang lain mengeluh tentang cuaca. Semuanya tergantung pada pola pikir. Ingat, kebahagiaan adalah pilihan harian. Salah satu cara untuk memupuk pola pikir ini adalah dengan mengurangi waktu di media sosial. Meskipun media sosial menjanjikan kedekatan, seringkali justru memicu iri hati dan ketidakpuasan. Pelajaran 7. Ikuti hasratmu dan pilih karir dengan bijak. Pekerjaan adalah bagian besar dari hidupmu. Bayangkan seseorang yang mencintai pemrograman. Mereka tidak akan tiba-tiba beralih ke teknik sipil hanya karena tekanan orang lain. Perubahan seperti itu biasanya menyebabkan ketidakefisienan. Waktumu sangat berharga, jadi gunakan untuk mengembangkan keterampilan yang mendukung kariermu. Banyak orang menghabiskan separuh hidup mereka mengejar karir yang dipaksakan oleh orang tua atau teman, bukan yang sesuai dengan minat mereka. Jika kamu tidak bahagia dengan bidang yang kamu pilih, ketidakpuasan itu akan merembes ke aspek lain dalam hidupmu. Berinvestasi pada diri sendiri berarti memilih aktivitas yang selaras dengan tujuan dan misimu, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Pelajaran 8. Pikiranmu adalah sekutu dan musuh terbesarmu. Pelajaran hidup terpenting adalah soal pola pikir. Kamu adalah arsitek dari hasil hidupmu. Menyalahkan orang lain atas kegagalan atau kekuranganmu tidak akan mengubah apapun. Dalam hampir setiap kasus, pikiranmu menentukan apakah kamu berhasil atau gagal. Latih pikiranmu untuk menjadi pendukung terbesarmu. Ia akan selalu bersamamu. Refleksimu harus memunculkan dukungan diri, seolah pikiranmu melihatmu sebagai panutan. Ini adalah sifat yang dimiliki semua orang sukses. Pelajaran 9. Bangun hubungan yang bermakna. Hidup tidak hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang hubungan dengan orang lain. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukung dan menginspirasi. Hindari hubungan yang hanya menguras energi atau menyeretmu ke bawah. Seorang teman sejati adalah mereka yang merayakan kesuksesanmu dan membantu saat kamu jatuh. Misalnya, jika kamu memiliki mimpi besar, carilah orang-orang yang percaya pada visimu, bukan yang meragukannya. Hubungan yang sehat akan memperkuatmu dalam perjalanan hidup. Pelajaran 10. Jaga keseimbangan antara kerja dan istirahat. Dalam mengejar tujuan, banyak orang lupa untuk beristirahat. Terlalu fokus pada kerja tanpa jeda bisa menyebabkan kelelahan atau burnout. Istirahat adalah bagian penting dari produktivitas. Luangkan waktu untuk merenung, bersantai, atau menikmati hobi. Misalnya, sebuah studi menunjukkan bahwa istirahat singkat setiap 90 menit dapat meningkatkan fokus dan kreativitas. Jadi, jangan merasa bersalah untuk mengambil waktu untuk diri sendiri. Itu adalah investasi untuk kesuksesan jangka panjang. Hidup adalah anugerah berharga yang harus dihargai setiap hari. Teruslah belajar sebagai pelajar seumur hidup dan terapkan pelajaran-pelajaran ini sejak dini. Kamu tidak akan menyesalinya. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan, dan nantikan konten berikutnya. Sampai jumpa lagi.